gue punya cerita. Bokap gue nikah sama janda dengan 3 anak. Gue benar-benar udah muak sama mereka semua. Kayaknya lu selalu menyendiri mulu deh. Tante, lebih baik jangan. Takutnya ada masalah lagi. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, nama gue Bunga. Usia gue saat ini 27 tahun. Gue tinggal di Bandung sama suami. Dan gue udah punya anak namanya Laura. Jadi, pada saat gue masih SMA, kelas 11, ortu gue cerai. Karena bokap selingkuh sama cewek lain. Gue pun dibawa ke pengadilan pengasuh anak. Dalam hati kecil gue, lebih milih ikut nyokap. Tapi, bokap minta ke pengadilan hak asuh anak jatuh ke dia. Alhasil, gue ikut bokap. Nyokap gue pulang ke rumahnya di Jambi. Bokap gue nikah sama janda dengan 3 anak. Dan anak pertamanya itu seumuran gue. Semenjak bokap gue nikah lagi, kasih sayang buat gue jadi berkurang. Gue serasa jadi anak cicak saking gak dianggapnya. Gue pun jarang dikasih uang. Bahkan gue harus minta ke tante gue yang kerja di luar kota. Bokap juga kayak lupa punya gue, anak kandungnya. Bahkan, parahnya, gue dijadiin pembantu di rumah. Tiap hari gue bersih-bersih rumah. Sementara mereka jalan-jalan dan senang-senang terus tanpa ngajak gue. Parahnya lagi, ejekan dan perilaku buruk dari saudara tiri jadi makanan sehari-hari. Gue benar-benar udah muak sama mereka semua. Dan gue bertekad, pas gue lulus, gue harus cabut dari rumah ini dan kuliah di Bandung. Untungnya, selama tante gue ngasih uang, selalu gue tabung. Dan sekarang, gue punya bekal buat ngekos beberapa bulan di sana. Dan syukurnya, tante gue baik banget. Beliau masih ngasih gue uang jajan dan bayarin kosan gue selama di Bandung. Di sana gue ngerasa bebas, lega banget. Rasanya kayak seminggu nahan boker. Tapi tetap trauma dan bayang-bayang kejadian di sana masih ada. Pernah waktu itu, gue berangkat kuliah pagi-pagi. Ya karena jarak kosan ke kampus lumayan jauh, dan saat itu gue gak punya motor, makanya gue selalu naik ojol. Pas sampai kelas, gue ngerjain tugas dari dosen killer. Kalau gak ngerjain, bisa amsyong gue. Hehe. Setelah tugas kuliah selesai, gue rencananya mau ke kafe sendiri deket kampus. Sampai sana, gue duduk sambil ngopi. Lagi enak-enaknya bengong, gue kepikiran keluarga toksik gue. Dalam pikiran gue, apa kabar ya mereka berlima? Tahu nggak ya kalau gue kabur ke sini? Gue nggak kangen sama sekali sih, karena trauma. Gue sambil buka laptop, tiba-tiba ada cowok datang duduk di meja sebelah gue. Di sudut ujung mata gue kayak ngeliat cowok kece sih. Meliriklah gue. Ternyata itu si Julian dong. Cuma gue tetap dibawa biasa aja. Terus dia ngeliat gue di sampingnya dan bilang, "Hey, kita ketemu lagi. Lu Bunga kan?" Waduh, hati gue kayak ditanam bunga coy. Gimana enggak? Dia masih inget dong sama gue. Bahkan nama gue juga. Dia sampai pindah duduknya depan gue. Terus ngajak gue ngobrol-ngobrol gitu. Kita ngobrol ngalur ngidul dan saling tukar cerita. Terus dia buka pertanyaan ke gue. "Kayaknya lu selalu menyendiri mulu deh. Setiap sama orang juga cuma sebentar. Terus lu langsung pergi?" Ya gue jawab, "Enggak, gue cuma mau sendiri aja. Karena males ikut campur urusan orang." Untungnya dia gak nanya tentang keluarga gue saat itu. Seiring berjalannya waktu, gue lost kontak dan udah gak berkabar sama keluarga. Karena ya males aja. Dan anehnya, entah kenapa Julian makin deket sama gue. Tiap kali gue ke kafe habis kuliah, dia juga ikut. Tiap papasan, pasti gue disapa duluan sama dia. Ya gue mikir, dia cuma mau temenan aja sama gue. Pernah nih, waktu gue mau pulang, Julian malah mau nganterin gue. Ternyata gue gak dianterin ke kosan, dan malah ke rumahnya, jir. Rumahnya gede banget, tapi gak mewah kayak rumah di sinetron. Rumahnya di perkomplekan gitu, jadi kelihatan estetik. Gue mikir, nih orang ngapain bawa gue ke rumahnya ya? Sampai gue diapa-apain sih, awas aja. Ternyata di dalam ada orang tua sama saudaranya. Terus Julian ngenalin gue ke ortunya dan bilang, "Ibu, ayah, aku bawa dia ke sini. Namanya Bunga. Aku suka sama dia." Gue diam seketika dan mikir, "Hah? Selama ini dia suka sama gue? Soal nikah? Nanti kalau udah lulus kuliah ya Pak, Bu." Terus ortunya bilang,
bilang sama ortunya Bunga juga ya, biar dapat izin dan restu. Seketika gue spontan bilang, anu tante, lebih baik jangan. Takutnya ada masalah lagi. Dan di situ gue cerita tentang masalah gue dan keluarga. Dan syukurnya mereka ngerti perasaan gue kayak gimana. Dan mereka menerima segala hal dari gue. Gue pun dilamar sama Julian tanpa sepengetahuan keluarga gue. Dan setelah lulus, kita akhirnya menikah. Gue pikir ini pelarian dan akhir dari semua masalah. FYI, Julian ini yang nerusin perusahaan ayahnya. Ternyata Julian berasal dari keluarga orang kaya banget cuy. Gue seneng banget dapet keluarga baru kayak Julian ini. Selang beberapa bulan, gue dapet telepon dari tetangga gue di rumah bokap. Katanya, rumah gue di sana kebakaran. Gue shock. Dan gue minta Julian untuk mastiin bener apa enggaknya berita itu. Dan gue pun gak berharap lagi ketemu mereka. Pas udah nyampe, kaget banget sih. Ternyata rumah masa kecil gue udah kebakar. Hangus gak bersisa. Keluarga gue duduk di depan rumah tetangga dengan wajah sedih. Dari awal, gue emang gak mau ketemu mereka lagi. Tapi Julian bilang, sayang, selagi itu keluarga kamu sebagai anak harus deket lagi ya. Julian kasih support ke gue, biar gue bisa deket lagi sama keluarga gue. Gue coba pelan-pelan samperin mereka yang lagi sedih. Mereka kaget lihat gue sama Julian, karena dulu boro-boro gue mau pacaran. Keluar rumah aja bisa dihitung jari. Di situ bokap gue langsung mohon minta maaf ke gue, yang selama ini gak pernah dianggap sebagai anaknya. Semenjak dia nikah lagi, ibu tiri dan saudara tiri gue pun minta maaf ke gue, yang selama ini memperlakukan gue layaknya pembantu. Gue udah maafin sebelum mereka minta maaf, tapi kenangan buruk itu masih melekat di pikiran gue. Julian ngeyakinin gue biar bisa kembali ke keluarga gue. Mereka akhirnya ngontrak. Gue dan Julian mencoba bangun rumah itu lagi, biar gue sama keluarga juga bisa makin dekat. Akhirnya, kita panggil tukang bangunan buat perbaiki rumah itu lagi, dan semua biaya ditanggung suami gue, Julian. Setiap bulan, kita selalu cek kondisi rumah yang lagi direnov, dan ke kontrakan buat ngasih uang kebutuhan mereka. Di pertengahan tahun, gue hamil. Gue bahagia banget. Setelah rumah selesai, keluarga gue pun pindah ke sana lagi. Hubungan kami makin membaik. Beberapa bulan kemudian, gue melahirkan anak gue, namanya Laura. Kini, kita hidup bahagia di Bandung. Julian dan Laura jadi penyemangat gue. Begitu juga keluarga gue dan keluarga Julian. Pesan gue, hadapi setiap masalah. Jangan menghindar apalagi kabur dari masalah itu. Hadapi dan selesaikan. Dan jangan jadiin pernikahan sebagai pelarian. Karena pelarian gak pernah jadi solusi. Setiap luka punya obatnya. Bisa jadi seseorang gak cuma jadi pasangan, tapi juga jadi penyembuh luka. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye!